Oh, minum. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya, dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas pimpinan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat memulai ibadah keluarga di malam hari ini. Biarlah Tuhan saja yang memimpin kami, menyiapkan hati dan jiwa kami, agar ibadah ini boleh layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring, aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jemaat dipersilakan duduk.
Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. I'm trying to be like Jesus. I'm following in His ways. I'm trying to love as He did in all that I do and say. At times I am tempted to make a wrong choice, but I try to listen to the still small voice whispers, love one another as Jesus loves you. Try to show kindness in all that you do. Be gentle and loving in deed and in thought, for these are the things Jesus thought. I'm trying to love my neighbor. I'm learning to serve my friends. I watch for the day of gladness when Jesus will come again. I try to remember the lessons He taught, then the Holy Spirit enters into my thoughts, saying, love one another as Jesus loves you. Try to show kindness in all that you do. Be gentle and loving in deed and in thought, for these are the things Jesus thought. Jesus loved. Sing in love one another as Jesus loves you. Try to show kindness in all that you do. Be
Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Sang Kasih dan Sumber Kasih, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengarkan kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam sabda-Mu yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan sabda-Mu. Amin. Jika keadaan memungkinkan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18, yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan bersama, kata bersyukur di dalam Alkitab itu dituliskan sebanyak 59 kali. Sedangkan kata syukur dituliskan di dalam Alkitab sebanyak 126 kali. Berarti Bapak Ibu Saudara dapat kita simpulkan bahwa firman Tuhan yang menekankan tentang bersyukur atau tentang syukur menjadi sangat penting bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Jika kita menilik bersama bacaan yang kita baca dan renungkan bersama pada ibadah keluarga malam hari ini, Paulus ingin menekankan kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa mengucap syukur itu harus dilakukan di dalam segala hal. Berarti bahwa di dalam setiap sisi kehidupan yang kita jalani, baik suka duka, baik sehat sakit, ataupun di dalam susah dan senang, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah mudah? Tentunya Bapak Ibu Saudara sangat mudah jika hal tersebut hanya kita katakan atau kita ucapkan saja. Dan apabila ketika kita berada di dalam keadaan yang menyenangkan, baik itu suka, baik itu senang, maupun dalam keadaan yang sehat. Namun, jika posisi itu, keadaan itu terbalik, entah itu dalam keadaan duka, dalam keadaan sakit, ataupun di dalam keadaan susah, apakah kita akan dengan mudah mengucap syukur kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita dengan mudah mampu untuk mengucap syukur di dalam segala hal itu. Namun ternyata di dalam praktiknya hal itu sangat sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakkan, tidak membuat kita nyaman, pastilah kita akan susah untuk mengucap syukur. Saya mau sharing sedikit. Bapak Ibu Saudara, saya punya pengalaman. Saya menikah dengan istri saya. Kebetulan istri saya ini juga seorang pendeta.
Kami menikah di 2017 bulan Juli. Sebelum saya dipindah tugaskan bersama dengan istri ke Mupel Lampung, kami bertugas di Kalimantan Barat. Dalam perjalanan berumah tangga kami dianugerahkan momongan. Ada janin di dalam kandungan istri saya. Tapi di dalam usia kandungan yang ke-6 bulan, ternyata harus keluar. Lahir prematur lah. Karena memang kondisi medan pelayanan di Kalimantan Barat itu yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah tahu GPIB Jemaat Iktus Tumbang Titi. Jadi tempat istri saya melayani dulu di GPIB Iktus Tumbang Titi, itu medan pelayanannya ya luar biasa. Setelah kami Natal, ada safari Natal berkeliling pos, selesai semua kegiatan itu, di bulan Januari kami niat untuk melakukan check up di kota provinsi di Pontianak. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain, anak itu harus lahir. Dan di dalam perjalanannya anak itu lahir dengan baik, dengan selamat, tanpa juga istri harus operasi, lahirnya normal. Namun ternyata anak itu hanya mampu bertahan selama 5 hari saja di dalam inkubator. Ketika peristiwa duka itu kami alami, kami rasakan, memang sulit rasanya untuk mengucap syukur. Karena apa? Karena di satu sisi dalam sebuah keluarga ada sebuah kerinduan dan harapan untuk memiliki keturunan itu. Namun ternyata Tuhan itu berkehendak lain. Jadi dalam perjalanan kami menapaki hari-hari kekosongan itu, kami terus merenung. Semua sama-sama drop, tapi saya selaku kepala keluarga, seorang pendeta, ya mau tidak mau harus menunjukkan di depan warga jemaat untuk ya paling tidak baik-baik saja semuanya. Walaupun ternyata hati dan perasaan jiwa ini rapuh. Dalam perjalanan itu kami merenung berdua, ternyata memang ya mungkin inilah cara Tuhan yang terbaik bagi kami ketika Tuhan memanggil pulang anak kami yang pertama. Seperti itu. Karena memang saya ngobrol dengan istri sambil kami merenung dengan apa yang sudah kami alami selama ini. Jikalau pun anak itu bertahan, ini refleksi saya secara pribadi bersama dan istri. Jikalau pun anak itu bertahan, pertanyaan besarnya, apakah kami mampu? Sedangkan ketika kami harus anak itu bertahan di dalam inkubator selama 5 hari, ya Bapak Ibu Saudara yang pernah tahu, pernah mendengar, pasti biayanya juga tidaklah sedikit. Dalam perjalanan itu kami merenung dan kami mendapatkan jawaban bahwa ya inilah jalan Tuhan yang terbaik dan harusnya kami harus bersyukur dengan segala sesuatunya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Pengalaman iman saya bersama dengan istri sebagai sebuah keluarga. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada minta tolong kepada admin untuk boleh memutarkan video ilustrasi bagi kita semua untuk menjadi bahan perenungan kita bersama pada malam hari ini. Silakan. Nice shoes, where'd you get them from? Yes, shoes. Where'd you get them? Cash in?
Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! 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 Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Ya, mungkin admin boleh matikan saja, enggak apa-apa. Mungkin ada gangguan ya. Oke. Apakah suara saya terdengar? Oke, ya Bapak Ibu Saudara, video itu ingin menunjukkan ternyata anak itu punya harapan ketika dia melihat seorang anak yang memiliki penampilan yang baik, dia merasakan bahwa hidup itu buat dia tidak adil. Makanya di bagian ujung dia bilang, I want to be like him. Dia ingin menjadi sama, dia ingin menjadi seperti anak itu, dia ingin menjadi anak itu. Dan ternyata ketika dia bisa menjadi anak itu dengan senang hati mau bertukar tempat. Karena ternyata anak itu dalam kondisi yang memiliki keterbatasan. Ternyata anak yang memiliki sepatu yang sudah nganga itu sudah terbuka, tidak mensyukuri apa yang dia miliki. Dia melihat apa yang ada di orang lain yang menurut dia lebih baik, lebih rapi, dan ternyata dia tidak tahu anak itu mengalami pergumulan apa. Kalau ibarat kata, kalau disederhanakan, rumput di halaman rumah tetangga itu selalu jauh lebih indah. Padahal kita tidak tahu bahwa ternyata orang itu memiliki pergumulan yang lain yang belum tentu sebaik dan sesusah kita. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Video itu ingin mengantarkan kita kepada sebuah pemahaman bahwa ke dalam sebuah pemahaman dan sebuah pertanyaan bagi kita. Bagaimanakah caranya agar sebagai orang percaya itu kita dapat selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Baik itu di dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan yang tidak baik dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan yang kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini, Paulus ingin menyampaikan juga dua hal yang perlu secara kontinuitas, secara berkelangsungan kita lakukan agar kita dapat mengucap syukur di dalam segala hal yang kita alami di dalam kehidupan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jika kita lihat ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat orang tua saya ketika beliau masih hidup. Orang tua saya juga kebetulan seorang pendeta, pernah satu mupel bersama-sama dengan Bapak Pendeta Henry Yakob waktu di mupel Kepulauan Riau. Begitu ya Om ya. Waktu itu saya kenal Pendeta Henry, saya masih kecil-kecil dengan keluarga. Ya, saya Tanjung Batu, Papa di Tanjung Uban. Ya,
Itu. Makasih Pak Pendeta. Orang tua saya itu selalu di dalam apa yang dia jalankan, dia selalu menyampaikan kepada kami keluarga, dan di dalam persekutuan yang kami jalani sebagai sebuah keluarga, kami diminta untuk jangan sekali-kali kita pernah hilang sukacita di dalam segala hal yang kita lakukan dan kerjakan. Itu Papa saya selalu sampaikan kepada saya, dan ketika saya sudah Tuhan percayakan berumah tangga, saya bersama dengan istri selalu saling mengingatkan untuk jangan pernah sekalipun kehilangan sukacita di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara pasti memahami bahwa kehidupan pelayanan itu tidak seenak yang dilihat. Seperti itu. Jadi pesan orang tua saya itu selalu menjadi ingatan bagi saya untuk saya lakukan, dan saya tularkan juga kepada keluarga untuk jangan sekali-kali pernah hilang sukacita. Dan ketika kita renungkan bersama, ternyata benar Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita menjalani segala sesuatunya itu kita kehilangan sukacita, maka apa yang kita jalani itu akan terasa hambar. Kita pun menjalani segala sesuatunya dengan ogah-ogahan yang akhirnya berujung pada hasil yang pastinya tidak akan baik. Baik itu kepada Bapak Ibu, Saudara, dan juga kepada orang-orang yang kita jumpai yang merasakan apa yang kita lakukan dan kerjakan itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kunci yang pertama yang harus kita lakukan agar kita dapat hidup terus mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, yakni dengan bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, di ayatnya yang ke-17 dikatakan kepada kita semua, tetaplah berdoa. Bapak Ibu Saudara, kekuatan yang akan kita dapatkan agar kita dapat terus bersukacita di dalam segala sesuatu yang terjadi dan kita alami di dalam kehidupan ini, yang akan bermuara kepada sebuah ungkapan syukur yang terus kita panjatkan kepada Tuhan, yakni dengan tetap berdoa. Doa itu merupakan nafas kehidupan setiap orang percaya, dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dengan tidak putus-putusnya terus berdoa kepada Tuhan agar kita dapat diubahkan, agar kita dapat ditolong, dan juga agar kita dapat dimampukan untuk dapat terus bersyukur di dalam segala hal di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam rangka memang kemarin hari Minggu sudah diakhiri kegiatan bulan Pelkes GPIB. Namun dalam rangka bulan Pelkes GPIB yang kita ingat rayakan bersama sebagai gereja, kita juga sudah barang tentu harus mengucap syukur untuk karunia Tuhan yang boleh terus membimbing, menuntun, dan memelihara Bahtera GPIB hingga saat ini. Terkhusus ketika Tuhan menganugerahkan pos-pos Pelkes di GPIB yang begitu banyak, yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia dengan keanekaragaman dan kebudayaan yang ada. Nah, bersyukur juga kepada Tuhan ketika semoga, saya yakin Bapak Ibu Saudara GPIB Jemaat Nazaret pasti sudah tahu mungkin ya, bahwa GPIB Jemaat Nazaret dipercayakan kembali menjadi jemaat pendukung dan pendamping bagi pos Pelkes yang saat ini sudah ditingkatkan statusnya menjadi bakal jemaat, atau dalam istilah GPIB Bajem di Shalom Pancasila, yang adalah bagian dari GPIB Jemaat Petra Lampung. Dalam mempersiapkan diri mereka menjadi jemaat yang mandiri. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kami lihat, kebetulan di sini ada yang ikut bersama-sama dengan kita malam hari ini, ada Ibu Penatua Ermia Elizabeth, beliau sekretaris PHMJ di GPIB Petra. Selamat malam Ibu.
Terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Ibu Saudara, GPIB Petra itu memiliki 10 pos Pelkes dan memiliki pos Pelkes terbanyak di Mupel Lampung yang tersebar di 2 kabupaten yang berbeda, yakni Kabupaten Lampung Utara dan juga Kabupaten Waikanan. Secara konteksnya, GPIB Jemaat Petra hampir 90% dapat dikatakan berekonomi menengah ke bawah. Ditambah lagi dengan situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini, tidak jarang ditemui jemaat yang berujar bahwa mereka kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok. Lantas saya pun secara pribadi bertanya kepada mereka, kalau mereka sedang kesulitan seperti ini, apa yang mereka lakukan, baik itu secara pribadi ataupun di dalam keluarga mereka? Jawab mereka ternyata Bapak Ibu Saudara sangat sederhana. Ya wes Pak, disyukuri wae. Yang penting makan nasi ambek garam ae wes enak. Sambil ditambah bumbu ucapan syukur dan rasa syukur kepada Tuhan. Karena saya iso mangan. Kira-kira begitulah Bapak Ibu Saudara. Karena hampir 90% jemaat Petra itu adalah orang-orang Jawa. Tapi mereka tetap juga berdoa supaya sesekali masih mereka bisa makan iwa ambek pitik, gitu kira-kira. Masih bisa makan ikan dan juga ayam. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya itu sungguh sebuah pernyataan yang teramat sederhana, namun memiliki makna yang begitu luar biasa. Bagaimana mereka pun belajar dalam keterhimpitan perekonomian yang mereka alami, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, di dalam situasi pandemi yang masih terus menghantam negeri tercinta kita ini, dan juga hal itu pastinya berdampak kepada perekonomian negara kita dan juga sudah barang tentu berpengaruh bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan juga dalam persekutuan jemaat kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini ingin menyatakan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa walau dalam situasi pandemi yang terjadi saat ini, hendaknya kita terus selalu bersyukur kepada Tuhan. Terkhusus dalam rangka bulan Pelkes GPIB, GPIB Jemaat Nazaret juga masih Tuhan bisa percayakan untuk menjadi jemaat pendukung dan pendamping dalam mempersiapkan Bajem Shalom Pancasila menjadi jemaat mandiri. Dan itu Bapak Ibu Saudara bisa terjadi jika kita dapat terus bersukacita senantiasa untuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan ini, dan yang tidak kalah pentingnya, tetaplah berdoa walau kita dalam keadaan yang seperti ini. Dan biarlah doa yang kita panjatkan itu mampu menghadirkan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap orang yang boleh kita jumpai. Bahwa dalam segala keterbatasan yang kita alami, ternyata kita mampu membawa orang, kita mampu membawa persekutuan ini terus bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan yang Tuhan boleh berikan dan kita rasakan hingga saat ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya, giranglah hatiku walau aku jauh.
kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kami pada malam hari ini, ketika kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam kebersamaan kami, lewat ibadah, keluarga, pada malam hari ini. Firman-Mu juga menyapa kami untuk selalu bersyukur di dalam segala hal yang kami lakukan dan kerjakan. Dan itu dapat kami lakukan ketika kami mampu untuk juga dapat bersukacita di dalam segala sesuatunya dan tetap berdoa kepada Tuhan untuk terus menopang dan mendukung kami di dalam segala sesuatu yang boleh kami alami dan jalani, untuk kami mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan, baik itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan, entah itu mengenakkan bagi kami sebagai manusia ataupun tidak mengenakkan bagi kami sebagai manusia. Ajarlah kami dan terus topang dan dukung kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Kami juga berdoa kepadamu pada malam hari ini untuk GPB Jemaat Nazaret yang Tuhan percayakan lewat persekutuan yang ada. Berkati setiap mereka yang boleh Tuhan percayakan, Engkau utus untuk ambil bagian di dalam pelayanan di jemaat ini. Berkati Bapak Pendeta Henry Yakob bersama dengan Ibu dan anak-anak yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah persekutuan jemaat GPB Nazaret. Engkau berkati, biarlah pelayanan yang Tuhan percayakan boleh dijalani dengan penuh ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati. Kami berdoa kepadamu untuk setiap presbiter yang ada di tengah-tengah persekutuan GPB Jemaat Nazaret. Engkau berkati mereka di dalam kehidupan pribadi dan keluarga, di dalam pelayanan yang mereka lakukan, dan di dalam pekerjaan yang mereka boleh tekuni hari ke hari. Tuhan yang akan bersama-sama dengan mereka, menolong dan memampukan mereka selalu, agar dapat boleh terus Engkau perlengkapi di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Bersyukur bersama-sama untuk setiap kami yang boleh ikut ambil bagian di dalam ibadah pada malam hari ini. Petugas live streaming, Kantoria Organis, dan setiap kami liturgos, dan setiap warga jemaatmu yang boleh hadir pada ibadah pada malam hari ini. Kau berkati derap langkah kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu menaungi kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam kehadiran
Persekutuan Jemaat GPIB Nazaret di tengah-tengah Mupal Jakarta Timur boleh juga mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi persekutuan GPIB yang ada di Mupal Jakarta Timur. Berkati juga Majelis Sinode GPIB kami di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk mereka boleh mengayomi kami bersama-sama di dalam bahtera GPIB ini. Kau berkati mereka semua ya Tuhan, dan biarlah mereka boleh terus melayani Tuhan juga di dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati. Dan di dalam mempersiapkan persidangan sinode di bulan Oktober tahun ini yang akan dilakukan secara daring maupun luring, Tuhan yang juga akan menolong persiapan yang terus dilakukan, Tuhan yang akan ikut ambil bagian di dalamnya. Kami juga mendoakan untuk rencana perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli minggu yang akan datang. Tuhan yang akan menolong kami sebagai presbiter yang mempersiapkan diri, demikian juga untuk warga jemaatmu yang ikut ambil bagian di dalamnya. Tuhan boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami agar kami dilayakkan untuk boleh menerima anggur dan roti sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, untuk terus memperkuat iman percaya kami kepada Tuhan. Pergumulan GPIB Jemaat Nazaret untuk proses penyelesaian tanah di Waru, kami juga terus menopang di dalam doa. Tuhan yang akan ikut ambil bagian di dalamnya, dan Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi persekutuan jemaatmu yang ada di tempat ini. Kami juga mendoakan untuk warga jemaatmu yang sedang dalam keadaan sakit atau dalam masa pemulihan dan masa lanjut usia yang mereka jalani saat ini. Engkau berkati Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik, Ibu Els De Vretes Ratulangi, Mriel Priscilia Yusuf, Diaken Novi Kiriweno, Ibu Vike Jakobus Hondo, Ibu Maria Katiem, Aurelia Porayo, Ibu Judith Tambunan Marlisa, Bapak Reginald Tomasoa, Adik Karo Tomasoa, Bapak Efraim Lumanau, Ibu Sri Wijayati Thomas, Michael Lain Samputi, Bapak Henry Paat, Ibu Kurniati Unupeti, Une Putih, Bapak Ripo Tarigan, Bapak Rega, Ibu Titin Nugroho Said Suyud, Bapak Denny Adam, Ibu Rin De Vretes, Ibu Mariam Porayo, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Poyo Oley, Bapak Ibu Tarbutar, Bapak Sunardi Arifin, Adik Aulia Papilaya, Ibu Ifke Tomasoa Lumanau, Ibu Angel Tomasoa, Adik Gebi Tomasoa, Ibu Dira Puspita Purba, Claudine Kezia Lain Samputi, Bapak Rudi Arif, Semi Andrew Jawa Tagi, Roberto F. Kotambunan, Ibu Talita De Vretes Lekatompesi. Berkati mereka ya Tuhan, jamahan kuasa Tuhan akan berlaku bagi mereka. Dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh sembuh dan mendapat pemulihan yang daripada Tuhan. Kami juga menopang di dalam doa untuk keluarga yang sedang berduka, keluarga Pramono Mantik. Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya Tuhan yang akan memberikan penghiburan sejati, menguatkan keluarga yang ditinggalkan untuk dapat menyatakan syukur atas kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk mereka boleh tapaki dan jalani. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebersamaan kami yang boleh terjalin pada malam hari ini. Kau berkati derap langkah kehidupan kami dan setiap gumul juang yang boleh kami hadapi di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan di dalam persekutuan jemaat-Mu ini, boleh kami nyatakan syukur kepada Tuhan, agar Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kami, dan kami boleh memperoleh sukacita dan damai sejahtera dari dalamnya. Inilah doa kami kepadamu. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, lihatlah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang menyatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Jika keadaan memungkinkan, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 30 Juni 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut.
berita duka. Telah meninggal dunia pada Jumat 25 Juni 2021 Bapak Budi Tri Korayanto dalam usia 58 tahun. Almarhum adalah kakak dari Penatua Pramono Dwi Korayanto, Sektor 3. Ibadah pemakaman telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Juni 2021 di TPU Jombang, Pamulang. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Perjamuan kudus. Dalam ibadah Minggu 4 Juli 2021 pukul 10 pagi akan dilaksanakan perjamuan kudus dengan menggunakan tata ibadah khusus dalam rangka syukur HUT ke-40 Yayasan Pendidikan GPIB dan HUT ke-19 Yayasan Kesehatan GPIB. Ibadah akan dilaksanakan secara virtual. Mohon partisipasi warga sidi jemaat dalam ibadah dimaksud. Pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Germasa melalui majelis jemaat akan melaksanakan atau melayani penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan: pertama, warga jemaat terdaftar yang lingkungan tempat tinggalnya terdampak virus atau dalam zona yang mengkhawatirkan. Kedua, penyemprotan dilaksanakan pada hari Sabtu dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulannya sesuai permintaan yang masuk. Ketiga, permintaan penyemprotan dapat dilakukan melalui masing-masing korsek atau seksek paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Keempat, warga jemaat yang akan dilayani wajib melaporkan kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak ada kesalahpahaman. Yang kelima, pelaksanaan penyemprotan pada Sabtu 10 Juli 2021 pukul 9 pagi. Ibadah Pelkat PKLU. Pengurus Persekutuan Kaum Lanjut Usia mengundang seluruh anggota Pelkat PKLU untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah rutin Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Nasaret pada hari Sabtu 17 Juli 2021 pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom dengan tema Hidup Berubah karena Pengenalan akan Yesus. Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Pemberitaan firman pada ibadah Pelkat PKLU tersebut akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Henry Bernardus Jeki Jacob. Perbaikan gedung gereja. Saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung gereja tahap pertama untuk atap dan plafon bagian luar gedung gereja GPIB Jemaat Nasaret. Berikut dokumentasi pelaksanaan pekerjaan perbaikan yang dimaksud. Himbauan masa pandemi. Sehubungan dengan adanya himbauan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dikarenakan meningkatnya kasus COVID-19, maka kami memohon dan menghimbau kepada seluruh jemaat GPIB Jemaat Nasaret. Yang pertama, untuk beribadah di tempat tinggal atau rumah masing-masing. Yang kedua, untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah apabila tidak mendesak. Hal di atas merupakan
upaya membantu pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Pada Amsal 27 ayat 12, tertanda pelaksana harian Majelis Jemaat. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Pendeta Frankie Iverson Manenat Takoy, Ketua Majelis Jemaat GPIB Petra Lampung. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, solois, Nona Bel, dan Mario, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup ibadah pada malam hari ini, kami memberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan dari perwakilan Majelis Jemaat GPIB Petra Lampung. Kami silahkan. Mungkin dari Majelis Jemaat, perwakilan dari Jemaat GPIB Petra Lampung. Ya, terima kasih. Sebenarnya ada Bu Emi, tapi kalau Bu Emi mau bicara boleh. Kalau Anda enggak apa-apa. Ya, saya mewakili seluruh Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat dari GPIB Petra Lampung mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk boleh ikut ambil bagian di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini di GPIB Jemaat Nazaret. Memang sekarang lebih enak ya, tidak perlu wujudnya datang ke tempat, sudah bisa kita bersama-sama berkumpul. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Henry Yakob bersama dengan Ibu dan adik-adik, sehat-sehat selalu. Demikian juga untuk seluruh warga jemaat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu untuk waktu dan kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Tapi saya mau sapa sedikit lah, itu ada Kak Nona. Saya dulu bertempat tinggal ketika saya vikaris tahun kedua di Kelapa Gading, saya tinggal di rumah Tante Uce. Seperti itu. Jadi sehat-sehat selalu. Salam buat Tante semua, sehat semua ya. Untuk seluruh warga jemaat di GPIB Nazaret juga, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, jika keadaan memungkinkan, mari kita berdiri. Jemaat Tuhan, jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Tak